Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran string. Nah, kalau di video sebelumnya kita membahas untuk angka ya, sekarang di sesi kali ini kita akan lebih membahas untuk huruf maupun kalimat. Oke? Nah, jadi di Python, string dapat dideklarasi dengan menggunakan tanda petik satu atau tanda petik dua. Contohnya di sini saya punya nim, yaitu sekian. Nah, di sini perhatikan ya, dia diawali dan diakhiri oleh double quotes atau tanda petik dua. Sedangkan kita selain pakai double quotes ini, juga bisa pakai single quote. Misalnya nama sama dengan Budi, gitu. Nah, jika kita ingin print ya, kita ingin print kedua variabel ini, kita bisa print kayak gini nih. Print, buka kurung, nama, plus, petik dua, spasi, memiliki, nim, spasi, tutup, petik dua, plus nim. Oke? Nah, jadi output-nya kurang lebih seperti ini. Budi memiliki NIM sekian, gitu. Jadi bebas ya, kalian bisa milih nih, mau pakai petik 2 atau pakai petik 1, gitu. Nah, terkadang ketika kita menggunakan petik 2 maupun petik 1 ya, ada kasus tertentu di mana tuh kita ingin print petik 2-nya di output. Contohnya kayak di sebuah percakapan gitu ya. Misalnya, selamat datang di Coding Studio. Nah, kita ingin agar petik 2-nya tuh tetap ke-print, gitu. Nah, jadi ada yang namanya escape character, di mana fungsi dari escape character adalah untuk menyisipkan karakter ilegal dalam sebuah string, gitu. Jadi di sini aku print, nah karena aku ingin petik 2-nya ini tetap muncul di output, aku kasih slash. Oke, ingat slash ini yang ngarah ke kanan ya. Slash petik 2, selamat datang di Coding Studio. Nah, di akhir aku tuh buat lagi nih yang slash kanan, terus petik 2 lagi, gitu. Oke, biar petik 2-nya ketampil di output. Nah, untuk ini langsung ke VS Code aja ya. Oke, nah jadi misalnya kita punya kalimat eh, selamat datang gitu ya. Kalau misalnya selamat datang di Coding Studio, tapi di kata Coding Studio-nya kita kasih petik 2. Oke. Nah, biasanya kita coba print dulu yang originalnya. Nah, selamat datang di Coding Studio, udah benar ya. Nah, misalnya nih, Coding Studio-nya mau ada petik 2. Nah, kita bisa bikin kayak gini nih. Kasih slash yang kanan, terus petik 2, diakhiri oleh slash, terus petik 2 lagi. Nah, ini kalau kita print atau kita jalankan, nah, udah muncul ya tanda petik 2-nya di awal dan di akhir Coding Studio. Gitu. Itu fungsinya dari escape character. Nah, sekarang kita akan masuk ke string methods. Jadi sama kayak yang math ya, ada yang namanya sebuah modul, di mana untuk di Python sendiri, modul string ini sudah langsung terdapat di Python-nya. Jadi kita nggak perlu pakai import-import lagi. Gitu. Nah, contohnya di sini ada text coding studio. Nah, jika kita panggil text.upper, text.upper akan membuat teks ini menjadi huruf kapital semua. Oke. Nah, jika kita panggil text.lower, huruf ini atau kalimat ini akan menjadi huruf kecil semua. Nah, jika dipanggil learn text, learn ini singkatan dari length ya. Artinya kita ingin mencari panjang dari string teks ini. Nah, kita dapatkan jawabannya itu adalah 13 karakter. Nah, selain itu, kita juga bisa panggil yang namanya text.split. Oke. Nah, split ini akan membagi sebuah string berdasarkan sebuah simbol atau sebuah karakter. Nah, di sini kita coba perhatikan nih. Di teks ini ada coding spasi studio. Oke. Nah, jika kita panggil text.split, kita masukin spasi, artinya kita akan membagi teks ini dengan spasi. Oke. Jadi dia cari dulu nih spasinya ada di mana. Dia cari, ketemu kan, spasinya ada di sini nih. Nah, dia akan memotong string ini menjadi dua. Coding jadi satu string,
studio jadi satu string. Gitu. Makanya kalau kita lihat hasilnya adalah kata coding dan kata studio. Karena teks ini udah dibagi berdasarkan spasi. Gitu. Terus kalau kalian perhatikan, di sini kok ada tanda kurung siku ya. Nah, ini di Python merupakan sebuah list gitu. Nah, di mana list ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di data structure in Python ya. Oke. Nah, terus ada lagi yang namanya capitalize. Capitalize ini akan mengubah huruf pertama ini menjadi kapital. Jadi ini kan kecil semua nih. Pas kita panggil capitalize, C-nya itu berubah ya, jadi huruf besar. Gitu. Terus kita lihat lagi nih, di fungsi terakhir ada text.index. Nah, text.index ini akan mencari indeks dari sebuah karakter. Nah, mungkin kalian belum tahu nih, indeks itu apa sih? Indeks itu ibaratnya kalau tiap karakter di sini itu diberikan sebuah angka atau sebuah label, nah, kita bisa bilang bahwa C ini indeks 0, O ini indeks 1, D indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7. Oke? Nah, kita lihat text.index S. Kita ingin mencari posisi indeks dari karakter S. Tadi dapat ya, indeksnya itu adalah 7. Makanya outputnya adalah 7. Gitu. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, kita menghitung indeks itu selalu dari 0 ya. Jadi C ini indeks 0, bukan indeks 1. Oke? Nah, ini beberapa metode yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Misalnya kalau kita coba beberapa ya di VS Code, misalnya di sini ada sebuah teks. Nah, teks ini adalah belajar Python. Nah, di sini bebas ya, bisa pakai petik 1, bisa pakai petik 2. Nah, jika kita ingin panggil print text.upper, nah, ingat, kita panggil text.upper ini, karena upper ini adalah sebuah metode ya, upper ini harus kita buat kayak gini. Gitu. Nah, jadi ada kurungnya ya di belakang. Kalau kita coba jalankan, nah, jadi huruf besar semua. Kalau kita misalnya ingin bagi teksnya menjadi 2 buah, berdasarkan apa nih kita baginya? Berdasarkan sebuah spasi. Kita coba jalankan. Nah, belajar Python ini kan ada belajar spasi Python. Pas kita split, dia jadi 2 nih, jadi 2 string. String pertama itu adalah belajar, string kedua adalah Python. Gitu. Ini seringkali digunakan untuk membagi sebuah nama menjadi nama depan dan nama belakang. Nah, misalnya ada nama Elvan Selvano. Nah, kita kalau split berdasarkan spasi, artinya kita dapat nih nama depan dan nama belakangnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Dan selain metode yang ada di slide, sebenarnya terdapat lebih banyak lagi ya metode-metode yang ada di Python ini untuk string. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini lumayan banyak ya untuk metode-metodenya. Nah, namun yang sering digunakan itu yang ditampilkan di slide tadi ya. Gitu. Oke. Nah, misalnya untuk yang terakhir kita pakai cari indeks nih. Kita mau cari indeks A misalnya. Oke. Nah, kita mau cari indeks A, kita jalankan. Nah, indeks A adalah 3. Perlu diperhatikan, di teks ini ada 2 huruf A ya, A yang di sini dan A yang di sini. Nah, namun kita perlu ingat, text.index akan mengembalikan indeks pertama yang ketemu karakter A. Jadi kalau kita simulasikan, B ini kan 0 ya, B ini 0, E itu 1, L ini 2, A itu 3 kan. Nah, pas dia udah ketemu karakter A, dia langsung print 3. Jadi dia nggak lanjutin jalan lagi gitu. Kalau udah ketemu A atau ketemu yang udah dicari, ya udah langsung print aja indeksnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Dan di Python ini juga ada yang namanya slicing strings. Oke. Slicing berfungsi untuk mengembalikan karakter yang berada dalam rentang indeks yang diberikan. Jadi, kalau kita review kembali ya yang indeks, P ini kan 0 ya berarti, karena menghitung indeks itu selalu dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namun di Python ya,
kita bisa kasih negatif indeks. Dan negatif indeks, sesuai namanya ya, karena dia negatif, dia dihitungnya berkebalikan sama yang ya, kita udah pelajari nih. Jadi dia hitungnya itu dari kanan. Oke? Jadi dia mulai darinya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cari nih, yang indeks 4 karakter apa? Yang indeks 4 adalah O. Nah, kalau kita ubah, indeks min 4 itu karakter apa? Indeks min 4 adalah karakter T. Gitu ya. Oke? Nah, ini ada contoh slicing. Jadi ini tabel yang tadi nih, tabel untuk string Python. Misalnya kita ingin print teks 0. Artinya kita ingin print karakter yang berada di indeks 0. Oke, kita lihat nih karakter yang indeks 0 siapa? Huruf P ya. Oke. Nah, kita juga bisa print lagi teks 2 terus ada titik 2. Nah, kalau kita tulis 2.2 artinya kita ingin print dari indeks 2 sampai habis. Oke. Nah, jadi kita cari nih indeks 2-nya kan huruf T ya. Oke, huruf T kita print sampai habis. Makanya keluarnya adalah THON gitu. Nah, dan dia berlaku juga untuk kebalikannya. Contohnya, print text titik 2 4. Oke? Artinya, aku ingin print dari indeks paling awal sampai 4. Oke? Cuman kita perlu lihat sampai 4 ini bukan pakai yang sama dengan. Jadi 4-nya sendiri itu nggak ke print. Jadi contohnya gini ya. P ini kan indeks 0, 1, 2, 3. Nah, pas sudah ketemu 4, dia nggak print lagi. Artinya outputnya adalah P, Y, T, dan H. Gitu. Sesuai ya, kayak di output ini. Nah, terus kita juga bisa print pakai sebuah range. Kita jadi specify sendiri. Contohnya, teks 3.2, 5. Oke, artinya aku ingin print dari indeks 3 sampai 5. Bukan sampai dengan 5 ya, tapi sampai 5 aja. Ngertinya, indeks 5 sendiri itu nggak ke print. Jadi kita perhatikan di sini, indeks 3 itu kan huruf H ya. Jadi H, O. Nah, karena ini udah indeks 5, artinya dia nggak ke print lagi. Makanya outputnya adalah H dan O. Gitu. Nah, di sini kita juga bisa print text. Kita nggak specify apa-apa, cuman titik 2 aja. Itu dia bakal langsung artinya print dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Gitu ya. Nah, kalau negatif indeks juga sama. Print text min 2. Ya udah. Yang min 2 mana nih indeksnya? Oh, karakter O ya. Nah, langsung kita print aja. Terus misalnya print text min 4 sampai min 1. Nah, kita cari nih indeks min 4 mana? Indeks min 4 ini ya. Oke. Print sampai indeks min 1. Berarti T, H, O. Nah, karena di sini udah min 1, artinya kita nggak print M-nya ya. Makanya outputnya adalah TH dan O. Gitu. Oke. Di sini kita langsung bisa coba ya di VS Code-nya. Nah, jadi misalnya kita ingin print, oke, ingat, kita mulai dari indeks 0. Artinya jika aku print teks 0, oke, saya coba jalankan. Nah, hasilnya itu adalah B besar ini ya. Terus misalnya kita print teks 2, nah, hasilnya adalah L, karena ini 0, 1, 2, gitu. Nah, kalau misalnya aku ingin print dari indeks 2 sampai habis, ya udah kita tambahin titik 2 aja di sini. Oke? Nah, keluar nih dari indeks L, oke, dari 2 sampai habis, sampai huruf N ini ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ingin specify range-nya, aku mau dari indeks 2 sampai indeks 5 aja. Nah, ini juga bisa. Gitu. Oke? Kalau misalnya kasus lain, aku mau print dari awal sampai indeks 5. Nah, ini kita bisa tulis kayak gini, 0.25. Nah, tapi biasanya lebih sering kita kosongin aja. Itu artinya kita print dari awal hingga indeks 5.
Nah, sesuai ya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, indeks 5-nya sendiri itu nggak ke-print. Karena dia print-nya hanya sampai 5, bukan sampai dengan 5. Gitu. Oke? Nah, kurang lebih itu ya untuk slicing strings. Nah, selain slicing, ada yang namanya concatenation. Dan ini udah sempat aku singgung sedikit di sesi yang awal-awal ya. Jadi misalnya aku punya variabel X, itu adalah coding, variabel Y adalah studio, jika kita print X plus Y. Artinya, dua buah string ini akan digabung menjadi sebuah string. Nah, kita lihat nih, hasilnya itu adalah coding studio. Namun dia nempel ya, karena kita nggak spesify bahwa harus ada spasi. Kalau di print yang kedua, kita tulis nih, X plus spasi plus Y. Artinya, dia print dulu si X, yaitu coding, kemudian dia print spasi, oke, kemudian dia baru print variabel Y, di mana variabel Y bernilai studio. Tuh. Nah, terus kita harus ingat juga ya, bahwa print ini, dia fungsinya itu untuk print string. Jadi kalau kita pakai plus di sini, oke, semua variabel yang kita mau gabungkan atau yang kita mau concat ya bilangnya, itu harus berupa string. Jadi jika aku ingin print coding studio 100, 100 ini kan angka nih. Artinya harus aku ubah ke string dulu. Kenapa kita harus ubah ke string? Karena kita pakai concatenation. Oke? Ingat, semua yang kita mau concat harus bertipe data string. Makanya di sini kita panggil fungsi str ini ya, untuk mengubah 100 ini dari yang awalnya tipe data integer menjadi tipe data string. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita punya yang namanya string format. Jadi kita tahu ya, kita tidak bisa langsung menggabungkan string dan angka. Nah, namun sebenarnya kita bisa akalin nih, pakai yang namanya format. Oke? Jadi misalnya kalau kasus yang biasanya ya, kita kan print nih. Kita coba print, yang di sini bakal terjadi error. Kenapa error? Karena satu ini tipe datanya integer. Sedangkan ketika kita panggil concat, oke, concat itu maunya semuanya string. Gitu. Jadi satu ini harus kita cast dulu menjadi string ya. Makanya kalau yang di baris kedua ini printnya tidak terjadi error. Gitu. Nah, kalau kita pakai format, kurang lebih seperti ini. Engkau punya nama sama dengan Cecep. Umur sama dengan 20. Nah, kita bisa spesify nih, variabel-variabelnya mau ditaruh di mana aja. Jadi misalnya aku buat teks, itu adalah buka kurung, tutup kurung, berumur, buka kurung, tutup kurung, tahun. Nah, kurung ini artinya kita ingin isi dengan sebuah variabel. Makanya di sini aku bisa langsung print nih, print text dot format. Oke, format ini dia masukin nih variabel apa aja yang mau di print ya di dalam kurung-kurung ini. Nah, kita bilang kita mau masukin nama dan umur. Artinya, variabel nama akan masuk ke kurung pertama, umur akan masuk ke kurung kedua. Sehingga outputnya adalah Cecep berumur 20 tahun. Gitu. Kita langsung coba aja di Python ya. Nah, jadi misalnya kita punya sebuah variabel, misalnya mangga itu adalah 5, apel misalnya 7, terus pisang misalnya 4. Nah, teksnya apa nih? Teksnya itu misalnya Cecep membeli, nah kita mau specify nih masing-masing angkanya untuk tiap buah ya. Jadi Cecep membeli sekian mangga, sekian apel, dan sekian pisang gitu. Artinya kita bakal isi nilai ini dengan sebuah variabel. Oke? Nah, jadi kalau aku print text dot format, kita specify nih variabel-variabelnya kayak gimana. Oke? Nah, berarti kita masukin ya mangga, apel, dan pisang. Oke? Nah, jika kita coba print, nah udah benar ya. Cecep membeli 5 mangga, 7 apel, dan 4 pisang. Karena kita menggunakan text.format. Artinya kita nggak perlu melakukan casting. Gitu ya. Oke?
Nah, terus yang terakhir ada yang namanya nih in versus not in. Jadi kita dapat memeriksa apakah sebuah substring terdapat dalam sebuah string. Nah, jadi misalnya aku punya teks sama dengan coding studio. Kita mau cek nih, kata studio itu terdapat nggak di dalam teks ini. Nah, karena dia terdapat ya, ini kan ada nih kata studio. Hasilnya adalah true. Oke, jadi jika kita print nih, nanti output-nya adalah true. Sedangkan jika kita mencari sebuah substring yang tidak terdapat dalam teks ini, misalnya code, oke, dia akan mereturn hasilnya adalah false. Tuh. Kita langsung coba lagi di VS Code. Oke. Jadi misalnya ada kata saya senang belajar Python. Nah, kita mau cari nih, apakah Python, oke, itu terdapat di teks. Oke, kita coba print. Nah, hasilnya true ya, karena Python memang ada di teks ini. Nah, namun jika kita print, misalnya JavaScript, apakah JavaScript terdapat di dalam teks ini? Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya false ya, karena JavaScript tidak terdapat di teks ini, atau dia tidak terdapat di string ini. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, sekian untuk materi string. Harapannya kalian udah familiar ya, bagaimana cara kita mengolah dan memberikan output dalam bentuk string. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya.